kita berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini kan di negara kita ini ada agama, jadi otomatis masing-masing penganut itu artinya menghayati kan sesuai dengan mereka punya keyakinan ataupun mereka punya nilai-nilai yang mengandung dalam unsur-unsur agama tersebut. Itu betul. Ya dulu saya masih kerja di Bali itu saya ada mulut bule satu. Ini saya cerita pengalaman saya. Iya. Renungan Orang Barat. Ya. Saya mulut orang Barat. Dia tanya saya bilang ini, kamu agama apa? Saya bilang saya agama Kristen. Oh saya Kristen juga. Dia tanya saya bilang, kamu setiap minggu pergi gereja? Saya bilang tidak. Saya juga saya malas pergi gereja. Baru dia bilang saya malas ke gereja tapi tiap hari saya kemana-mana itu saya bawa Injil. Dia bilang karena saya percaya Tuhan itu dari mata masuk ke otak dan turun ke hati. Itu betul. Ya. Itu menurut saya salut dengan orang tersebut. Artinya kenapa kita orang Kristen percaya bahwa Tuhan itu berada di mana-mana. Ya. Itu karena apa? Tergantung kepercayaan kita. Artinya kita sebagai agama Kristen, tergantung kita punya renungan. Artinya kita penghayatan terhadap kita punya agama. Bahwa oh ya betul, Tuhan itu berada di mana-mana. Karena itu menurut kepercayaan kita atau keyakinan kita. Karena kita renungkan dalam setiap Injil bahwa setiap Injil atau kitab suci kita mengajarkan kita bahwa kita ini artinya Injil kita itu kita harus hidup mengikuti Injil atau kitab suci kita. Itu karena menurut kepercayaan agama kita. Jadi begitu. Nah, misalkan keyakinan seperti yang kita agama Kristen, seperti yang tadi saudara mengatakan bahwa kerenungan itu karena ketika kita berbicara, misalkan kalau misalnya kita membaca kan soal ajaran agama, misalkan kita sebagai agama Katolik, ketika kita membaca kata-kata yang ada di Alkitab, otomatis kita punya pikiran juga seolah-olah kita terjun ke dalam hal tersebut. Artinya di situ saudara kita sudah berbicara tentang tergantung renungan kita. Kita merenungkannya seperti itu, pasti kita juga menghayatinya seperti itu. Artinya kita juga bisa menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang kita renungkan sekarang. Ya kan sekarang kan dunia sudah maju dan kita semua sudah anggap saja sudah pintar, semua kita sudah sekolah. Ya, dunia sudah semakin modern, sudah semakin kepercayaan itu tergantung pribadi masing-masing. Ya. Karena seperti yang tadi saya ngomong, kalau saya mau percaya, tidak mau percaya itu kan dari diri saya. Ya. Karena Tuhan itu memang tidak terlihat tapi memang benar-benar ada. Betul. Itu betul. Artinya itu menurut keyakinan kita. Kepercayaan kita. Seperti yang tadi katakan kakak tadi bahwa ini orang dia memang tidak pernah ikut gereja. Dia tidak pernah ikut gereja. Sebenarnya kita agama artinya kita orang Kristen itu kewajiban kita untuk mengikuti misa setiap hari Minggu itu kewajiban kita. Itu memang wajib untuk kita ikuti. Tapi ada orang-orang tertentu seperti tadi yang dikatakan bule tadi. Dia memang tidak pernah ke gereja, tapi dia kemana-mana bawa Injil. Tapi itu menurut saya salut sekali dengan orang tersebut. Bahwa dia tidak pernah melihat gereja itu bentuknya seperti apa. Tapi dia yakin betul-betul bahwa Tuhan itu ada bersama dia. Tapi saya sebenarnya salut dengan ke agama Buddha, agama Islam kan. Kayak contoh kita ke gereja kan mereka ke masjid itu pakaiannya satu saja. Putih semua. Agama Hindu di Bali juga pakaian adatnya satu. Seharusnya kalau kita sebenarnya ini agama Kristen juga maunya satu saja supaya kan ke sana itu pakaiannya satu saja. Kalau tidak kadang-kadang kita hanya berlomba-lomba untuk pakaian gereja. Saya punya baju harus baru. Jadi kita ke sana itu kadang itu orang dia membahas itu maksudnya mau ketemu Tuhan. Jadi Tapi ke sana itu pikiran sudah terganggu. Lihat dia punya baju. Terus contohnya begini, perempuan juga ke sana pakai umpan. Ya, artinya pakaian yang pendek. Pakaian yang pendek, pakaian celana ketat. Itu kita ke sana juga kita sebenarnya mau pergi beribadah itu terakhir kita ke sana untuk buat dosa. Lalu kita punya otak memang kata tidak berdosa tapi hati dan otak itu sudah. Ya. Artinya itu memang betul. Tapi kembali ke pribadi kita masing-masing. Itu yang betul. Berbicara tentang pakaian apa segala macam, artinya dalam hal ini
saudara-saudara kita yang beragama Muslim, mereka memang kalau memang untuk mau pergi ke masjid mereka seragam, kalau putih semua. Ya itu karena apa? Karena keyakinan mereka seperti itu dan mereka ingin satu. Dan itu juga semua tergantung iman. Nah, di sini kita agama Katolik memang berbeda-beda kita punya pakaian, tapi itu juga kembali ke pribadi kita masing-masing bahwa iman setiap orang itu berbeda. Bahwa imannya seperti ini, walaupun pakaian seperti ini, tapi kita tidak tahu isi dalam hatinya bahwa imannya itu memang. Ya, tapi saya salut dengan satu gereja di Kefa, gereja Santo Antonius Padua Favinesu. Ya. Itu sekarang di gereja pakaian adat semua. Ya. Laki-laki pakai ke di sana bilang kain beti, perempuan pakai kain tais. Jadi itu yang betul. Ya, Dari pas bagus. kita tidak ada barang baru juga kan, masih ada kain beti, Ya. masih ada tais. Betul. Jadi kita mau gereja ini tidak pikiran harus ada Pakaian saya seperti ini tidak ada. Sebenarnya Tuhan tidak memandang menurut ya, kepercayaan kita. Sebenarnya Tuhan tidak memandang pakaian kita, tapi kita sendiri yang menganggap bahwa ini saya tidak punya ini, saya pikir gereja kayaknya begini. Tapi sebenarnya Tuhan itu arah para orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau misalkan kita paling ke yang tadi saudara mengatakan bahwa semua itu diwajibkan untuk pakai sarung, saya rasa itu juga bisa. Untuk jangan membeda-bedakan mereka. Ya. Terkadang ada orang yang tidak ke gereja karena dia merasa bahwa dia tidak mempunyai saya ini memang tidak memiliki ya. Betul. Itu juga akhirnya dia punya kepercayaan, itu juga seolah-olah sudah ini. Ya. Lagi. Betul. Tapi sekarang artinya pakaian itu kita tidak berbicara tentang pakaian, kita berbicara tentang bagaimana kita menghayati atau merenungkan kembali ajaran-ajaran agama kita, kepercayaan kita seperti apa. Jadi seperti menurut saya agama kepercayaan kita agama saya agama Kristen, artinya kita semua agama Kristen di sini menurut saya ajaran-ajaran semua saya merenungkan semua ajaran kita, artinya Injil, kitab suci itu semua sungguh ada dan sungguh baik. Semua itu untuk apa? Iman kita. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara mau misalkan pikiran semuanya itu muncul karena pikiran. Artinya begini, kita berbicara mengenai agama. Semuanya kan itu sudah tertulis jelas di dalam Alkitab, tetapi terkadang perbuatan kita sehari-hari memang kita tanpa sadar kita sudah jalankan sesuai dengan itu. Betul. Belum keluar tuh? Baik. Belum keluar tuh? Kalian kunci motor. Jadi begitu. Berbicara tentang renungan agama itu begitu. Artinya kita harus mengakui bahwa renungan agama kita sebagai kita kepercayaan kita sebagai agama Kristen, kita percaya bahwa renungan agama kita memang sungguh luar biasa. Artinya kita juga harus mengakui di sini kita juga harus mengakui agama-agama lain dalam artinya saudara-saudara kita yang beragama lain seperti Hindu, Buddha, Islam, segala macam kita harus mengakui bahwa mereka renungan agama mereka juga baik arahnya. Artinya mereka mengakui agama mereka bahwa baik, kita juga mengakui agama kita bahwa baik. Kan semua itu sebenarnya kita percaya itu satu Tuhan. Mau agama apa saja, mau Hindu, Buddha, Kristen itu semua kita percaya itu satu Tuhan. Hanya kita percaya bahwa satu Tuhan di antara kita. Caranya yang tidak sama. Cara ya. Kita masuk gereja, Islam masuk masjid, Buddha ke pura. Tapi keyakinan itu sama. Jadi percaya yang di atas. Semestinya kita percaya bahwa ada satu Tuhan, tapi cara melakukan dan cara ajarnya yang cara menyembah, cara menyembah ya tidak sama. Jadi begitu juga. Sekarang juga kalau misalkan tergantung pikiran kita. Kalau misalkan pikiran kita untuk kebaikan, ajaran-ajaran kebaikan, artinya kita juga berbuat baik. Sebenarnya begini, semua ajaran itu semua agama ini mengajarkan kita untuk baik. Nah, tidak ada agama yang contoh tadi kita berbicara tentang ini pakaian. Sebenarnya agama ini mengajarkan kita untuk baik, bukan untuk kita melihat yang pakaian ini yang dia. Tapi namanya kan seorang manusia yang mampu. Itu tergantung pribadi. Itu kita pribadi. Tapi menurut agama, tadi kita dipertemukan untuk kebaikan. Tapi pikiran kita itu kesana kesini akhirnya kita yang menimbulkan dosa untuk pribadi kita. Sebenarnya betul. Semua agama itu mengajarkan untuk kebaikan. Renungan semua agama itu artinya kita merenungkan bahwa semua agama itu dia mengajarkan untuk hal kebaikan. Dia tidak
pernah mengajarkan kita untuk kejahatan atau hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang senonoh tidak baik begitu. Ya. Karena pikiran itu yang bisa menciptakan hal-hal yang tidak Ya, baik. tapi kita manusia ini makhluk yang tidak sempurna. Ya, Betul. betul. Kita memang tidak bisa luput dari dosa. Ya. Artinya di sini Kalau semua orang dari situ kan kita baru hidup kan sudah ya kita dosa mungkin dosa asal. betul. Dosa asal. Jadi kita harus mengakui bahwa renungan agama kita masing-masing itu semuanya untuk kebaikan dan semuanya mulia. Ya. Apa? Semuanya mengajarkan kita untuk masuk ke surga suatu Ya. saat nanti. Betul. Semuanya mengajarkan kita untuk masuk ke Ke surga. surga. Tidak ada yang mengajarkan kita Itu untuk tuh. masuk ke Ya. api besar itu. Atau memang mengajarkan kita untuk masuk hal dunia-dunia lain, tapi memang Dunia hitam. ya dia mengajarkan kita untuk masuk ke surga.